Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, pada tempat yang penuh dengan berkah ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian konsisten dalam menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala apa yang telah dilarangnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Isra dan Mi'raj adalah sebuah peristiwa penting, peristiwa agung dan peristiwa yang sangat istimewa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimulai dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, lalu diteruskan menuju Sidratul Muntaha dan bertemu serta berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik, Sang Pencipta alam semesta. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu diteruskan ke Sidratul Muntaha, linuriyahu min ayatina, agar kami dapat menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Dia maha melihat lagi maha pendengar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, esensi dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang dijalankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita
prinsip-prinsip dasar dalam membangun peradaban kehidupan. Setidaknya ada 5 prinsip yang patut kita teladani dalam peristiwa Isra dan Mi'raj dalam konteks membangun peradaban. Islam mengajarkan untuk selalu mengedepankan prinsip perdamaian, musyawarah atau negosiasi, prinsip kasih sayang, prinsip rasa tanggung jawab, dan prinsip keseimbangan. Yang pertama, prinsip perdamaian. Datangnya Islam di muka bumi ini bukan untuk menghancurkan peradaban-peradaban yang telah ada sebelumnya. Datangnya Islam di muka bumi ini bukan untuk mengganti agama-agama yang telah terdahulu. Dan datangnya Islam di muka bumi ini bukan sebagai azab bagi penganut agama-agama sebelumnya, melainkan kedatangan Islam penuh dengan perdamaian. Islam datang di muka bumi ini penuh dengan kasih sayang. Islam datang di muka bumi ini dengan penuh rahmat. Memang ciri umat pada akhir zaman adalah menyempurnakan segala sesuatu yang telah ada. Al-Quran senantiasa membenarkan kitab-kitab suci yang telah ada. Al-Quran senantiasa membenarkan agama dan ajaran-ajaran sebelum ajaran Islam datang. Dan Al-Quran senantiasa membenarkan apapun yang kita lakukan atau apapun yang kita kerjakan, selama itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dan perlu kita pahami bahwa diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini bukan untuk mengislamkan semua umat manusia di muka bumi ini, akan tetapi semata-mata sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Prinsip yang kedua, Isra dan Mi'raj mengajarkan bahwa membangun peradaban dunia memerlukan komunikasi, memerlukan musyawarah, bahkan memerlukan negosiasi. Ini tercermin dari kisah ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertemu Allah Subhanahu wa taala, lalu mendapatkan perintah salat 50 waktu dalam sehari. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa dan dikasih saran, dikasih masukan oleh Nabi Musa untuk memohon kepada Allah agar diberikan keringanan. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dan menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menawar atau menegosiasi perintah sholat yang awalnya 50 waktu dalam sehari, dan akhirnya negosiasinya dikabulkan oleh Allah hingga perintah sholat menjadi 5 waktu dalam sehari seperti yang kita laksanakan pada saat ini. Ini merupakan bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Perintah Tuhan, perintah Allah Subhanahu wa taala belum juga dilaksanakan, tapi sudah ditawar, sudah dinegosiasi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, prinsip ketiga, bahwa membangun peradaban kehidupan manusia, bahwa peradaban manusia harus dibangun dengan pondasi kasih sayang, dengan pondasi cinta, dan dengan pondasi rahmat. Bagi seorang muslim, kokoh dalam pendirian, kokoh dalam prinsip sangat penting.
tapi fleksibel dalam tataran teknis tidak kalah pentingnya. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menegosiasi agar perintah sholat dibatalkan, akan tetapi beliau hanya menegosiasi agar teknisnya dikurangi, perintahnya dikurangi. Yang awalnya 50 waktu dirasa berat bagi umat beliau, akhirnya dinego kepada Allah Subhanahu wa taala hingga dikabulkan negosiasinya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, prinsip yang keempat yang dapat kita teladani dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah rasa tanggung jawab. Setelah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau bertanggung jawab dan tetap mau kembali ke muka bumi. Padahal beliau sudah berada di Sidratul Muntaha, berhadapan dengan Sang Khalik, berhadapan dengan Sang Pencipta alam Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beliau tetap bertanggung jawab dengan misi awal diutusnya beliau di muka bumi, yaitu membangun peradaban kehidupan manusia dengan nilai dan ajaran-ajaran yang islami. Berikutnya yang kelima atau yang terakhir, prinsip yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj, bahwa Isra dan Mi'raj memunculkan polarisasi di kalangan umat manusia. Ada umat yang percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, dan ada pula yang mengingkarinya. Berkaca pada pengalaman itu, bahwa membangun sebuah peradaban memerlukan keseimbangan, mulai dari dalam diri kita masing-masing. Akan selalu ada orang yang mengolok-olok, dan akan selalu ada orang yang menghina, serta fitnah yang selalu diproduksi. Kita tidak bisa mengontrol opini orang lain, karena semua orang berhak untuk berpendapat. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengontrol diri kita sendiri-sendiri. Dan ini merupakan prinsip keseimbangan yang dapat kita ambil dari pelajaran peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah singkat yang dapat khotib sampaikan. Semoga dapat memberikan pencerahan dan dapat memberikan motivasi kepada kita semua, agar kita senantiasa dapat mengimplementasikan pesan-pesan yang terkandung dalam peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtina'ih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thana bi malaikatihi bi qudsi, wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض الله عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.